Selamat pagi. Saya Yudo Anggoro. Saya pengajar dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Tentu dengan title saya sebagai pengajar, sebagai dosen, saya mewakili rekan-rekan akademisi. Dan sebuah kehormatan bagi saya, hari ini, pagi ini saya bisa bercerita tentang peran saya sebagai akademisi dalam memerdekakan manusia. Kalau kita bicara kolaborasi, tentu kita akan bicara sebuah konsep yang kita namakan sebagai pentahelix, yang terdiri dari akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Kolaborasi inilah yang akan membangun Indonesia ke depan. Saya di sini akan membawakan sebuah tema tentang manusia merdeka melalui pendidikan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita tentu akan menggali peran pendidikan dalam memerdekakan manusia. Apa itu pendidikan? Pendidikan tentu kita ingin mencerdaskan kehidupan manusia. Kita ingin mendidik. Tapi ada sebuah pesan yang lebih dalam, lebih jauh dari sebuah konsep pendidikan. Pendidikan adalah membebaskan. Membebaskan dari keterkungkungan. Membebaskan dari kesempitan. Kesempitan pikiran, ya, kesempitan kemampuan, membebaskan dari potensi-potensi yang tersembunyi. Membebaskan dari segala sesuatu hal yang tidak kita ketahui bersama. Pendidikan adalah membebaskan. Konsep yang kedua adalah pendidikan mengembangkan potensi. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya kurang pintar menjadi lebih pintar. Dari yang tadinya belum terampil menjadi lebih terampil lagi. Pendidikan mengembangkan potensi insan manusia. Dan yang terakhir adalah pendidikan adalah memerdekakan. Dari kegelapan menjadi terang benderang. Ya, memerdekakan dari segala belenggu-belenggu yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa memaksimalkan potensi. Itu adalah konsep pendidikan. Nah, berikutnya, ketika pendidikan membebaskan dan memerdekakan manusia, saya ingin mengutip ada pandangan dari seorang pemenang Nobel pendidikan, pemenang Nobel ekonomi di tahun 1998, namanya adalah Amartya Sen. Beliau lahir di India, ya, kemudian saat ini menjadi profesor di Harvard University. Beliau tumbuh dan muncul dari kalangan bawah di India. Kemudian dengan pendidikan, beliau saat ini bisa menjadi seorang profesor terkemuka dan menjadi pemenang Nobel ekonomi. Beliau memenangkan Nobel ekonomi dengan sebuah konsep yang namanya kapabilitas. Apa itu kapabilitas? Setiap orang adalah unik. Tidak semua orang harus menjadi dokter. Tidak semua orang harus menjadi insinyur. Bisa saja, ya, kalau kita memiliki potensi sebagai seorang penari, kita menjadi penari profesional. Tidak semua orang harus menjadi ahli komputer. Kalau memang potensinya atau kapabilitasnya menjadi seorang pemain bola profesional, dia bisa menjadi Cristiano Ronaldo. Atau mungkin pemain timnas sepak bola kebanggaan kita, Asnawi Mangku Alam. Ya. Setiap orang memiliki peran masing-masing, dan dengan peran masing-masing itulah dia bisa membebaskan diri dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan juga lingkungannya. Itu adalah konsep kapabilitas. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, konsep kapabilitas dari Amartya Sen ini menyatakan bahwa kalau masing-masing orang bisa memaksimalkan potensinya, dia akan mencapai apa yang disebut sebagai freedom, kebebasan. Apa itu freedom? Kalau tadinya dia tidak memiliki kondisi ekonomi yang cukup, dia memiliki level ekonomi yang lebih baik. Kalau dia tadinya kurang pintar, menjadi pintar. Itu adalah level freedom, ketika orang bisa memaksimalkan potensi. Dan kalau kita lihat konsep pendidikan lebih jauh, saya akan mengutip sebuah quote dari pemenang Nobel, tapi kali ini pemenang Nobel perdamaian, Nelson Mandela. Dia bilang, education is the most powerful weapon to change the world. Seakan-akan dalam setiap diri kita, kita punya glass ceiling, punya lapisan kaca di atas kita yang membelenggu kita. Bagaimana cara kita bisa memecah glass ceiling tersebut? The most powerful weapon to break down that glass ceiling is by education.
education memerdekakan. Kalau kita tinjau lebih lanjut lagi, konsep pendidikan yang memerdekakan, kemudian kita terapkan dengan konsep dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, well, saya bisa bilang, mungkin realitasnya kurang begitu membanggakan buat kita. Kita lihat, kita tengok. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, sekitar 270 juta. Tentu kita bisa berpikir, we are one of the biggest country in the world. Yes, in terms of population. Bagaimana dengan potensi kita? Realitas yang ada adalah dari 270 juta orang Indonesia, kemudian tenaga kerja yang kita miliki yang produktif adalah 170 juta, hanya 8,5% penduduk usia produktif yang memiliki pendidikan tinggi. Artinya, mereka yang memiliki pendidikan level SMA ke atas. In addition to that, ya, dengan kondisi seperti itu, ya, penduduk Indonesia saat ini adalah penduduk yang muda. Ya, kaum milenial komposisinya 25%, seperempatnya. Saya pikir tadinya milenial adalah yang terbesar. Jangan salah, ada komposisi yang lebih besar. Generasi Z, kaum sesudah milenial, 27%. Artinya, hanya dengan penduduk usia 40 tahun ke bawah, itu sudah lebih dari 50% penduduk Indonesia. Kita mengalami apa yang kita sebut sebagai demographic bonus. Ya. Bonus demografi yang perlu kita maksimalkan, dan hanya dalam waktu tempo yang sedikit sekali, supaya kita bisa keluar dari middle income trap. Tapi kita bisa bayangkan, dengan 8,5% penduduk dengan pendidikan kurang, atau lebih, mohon maaf, lebih dari SMA, apa yang bisa kita lakukan? Pendidikan harus bisa mengubah wajah Indonesia yang kurang kompetitif. Kita lihat lebih jauh, 65 juta penduduk Indonesia memiliki pendidikan SMP. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya sebagai akademisi, tentu juga tanggung jawab rekan-rekan yang lain sebagai pemerintah, sebagai pebisnis, sebagai komunitas, dan juga rekan-rekan media yang harus bisa menggelorakan semangat pendidikan ke seluruh Indonesia. Apa yang pendidikan bisa lakukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di negeri ini? Saya bisa rangkum beberapa hal. Pertama adalah aksesibilitas. Pendidikan harus inklusif, bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, katanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, katanya begitu. Itu adalah pendidikan yang inklusif, bisa diakses, dan bisa tersedia dengan kualitas yang sama baiknya. Tidak hanya ada di Jawa, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh sudut-sudut penjuru Indonesia. Yang kedua, practical implementation. Pendidikan harus praktis. Pendidikan tidak boleh mengawang-awang, hanya pada tataran teori, hanya pada tataran konsep, tanpa bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Masalah apa itu? Kemiskinan, kemacetan, kepadatan penduduk, sampah, energi terbarukan, semua masalah itu harus bisa diselesaikan oleh pendidikan. Tapi tentu saja pendidikan yang harus bisa bersikap praktis, tidak hanya pada tataran teori. Berikutnya adalah pendidikan harus bisa mengembangkan apa yang disebut sebagai entrepreneurial mindset. Perspektif kewirausahaan. Tidak harus semua orang menjadi pengusaha, meskipun kita mendorong semua orang bisa menjadi pengusaha untuk memerdekakan ekonomi Indonesia, tapi paling tidak kita bisa membuat sebuah inovasi-inovasi, kebaruan-kebaruan di setiap peran kita sebagai pebisnis, sebagai akademisi seperti saya, atau sebagai PNS, sebagai birokrat, atau sebagai anggota komunitas. Ada inovasi baru, ada kebaruan yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat Indonesia. Dan berikutnya, ini sejalan dengan tema kita hari ini, leadership development. Pendidikan adalah tempat untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin yang bisa membantu masyarakat, pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Indonesia. Pemimpin yang juga bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin baru sudah itu.
Dan yang terakhir, tentu stakeholder collaboration. Masing-masing dari kita punya peran, dan dengan peran tersebut, kita menjalankan peran kita masing-masing, sehingga kemudian kita bisa bergerak bersama, berbagi peran, ya, sehingga kolaborasi antar pentahelix ini, antara akademisi, ya, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan juga media, kita berjalan dengan baik. Dan akhirnya, masing-masing diri kita adalah pemimpin. Dan kalau kita lihat tadi kondisi Indonesia, masing-masing dari kita adalah pemimpin muda. Anda, saya, kita semua adalah pemimpin. Dan kita harus bisa menjadi pemimpin muda yang merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih.